Nah dari proses-proses itu Anda belajar apa sih yang salah gitu supaya biar dapat banyak nih gitu. Nah, ini dia untuk teman-teman yang mau belajar ternak ikan cupang. Talk slow, kita talk tapi slow. Pak Mandika baca artikel di Kumparan, ini ikan cupang hias asli Palembang laku hingga 35 juta per ekor. Ada juga artikel di Okezone, cara bisnis ikan cupang yang menghasilkan 40 juta rupiah per bulan. Nah, ngomongin ikan cupang ya, kita langsung ngobrol aja. Di meja udah banyak banget ikan cupang, kita ngobrol sama orang-orang yang mengaku hobi cupang. Selamat datang di Talk Slow. Apa kabar? Baik ya. Bung Fahmi dan Bung Irfan dan Fahmi. Ya. Kembali ya. Aduh, ini ngomongin tentang hobi cupang. Katanya lagi viral sampai jutaan-jutaan kayak gitu. Emang iya ya? Emang iya? Masa sih? Seriusan? Iya kali ya. Iya mungkin deh. Biasanya kalau artikel bilang sih benar berarti. Benar. Berarti orang udah praktek kayak gitu tuh? Kemungkinan ada. Kemungkinan ada. Enggak kemungkinan sih. Ya sudah praktek sepertinya. Sudah praktek Sudah praktek. sepertinya. Ini masing-masing tertarik sama cupang dari kapan nih? Sok, silahkan. Mas Siapa Irfan dulu? dulu Mulai deh. dulu. Kalau tertarik sama cupang mungkin dari kecil ya. Dari SD. Dari SD. Zaman-zaman SD soalnya udah banyak yang ikan Iya. cupang. Cuma Jam- diadu. Ya, itu. Diadu. Iya supaya katanya lebih hebat fighternya itu dipendem. Dipendam. Itu zaman-zaman dulu ditanam. Zaman dulu. Iya, zaman dulu banget itu. Itu padahal bohong, ikannya mati mas. Kasihan mas. Iya. Kasihan ya. Itu dibohongin sama mitos. Kayaknya biar abang-abangannya laku kali. Mati beli lagi. Iya. Jadi dari kecil udah suka cupang. Dari kecil udah suka cupang. Tapi yang akhirnya digeluti kayak yang sekarang dari kapan? Sebenarnya 6 tahun, 5 tahun, 6 tahun yang lalu sih. Awalnya kok sekarang cupang tuh variatif ya. Lebih banyak warna, lebih banyak model, lebih banyak jenis. Ya, itu awal ketertarikannya. Lebih banyak uang. Enggak juga sih. Les terus. Kalau itu sekarang, itu kan 5 tahun yang lalu. Oh, iya, 5 tahun yang lalu. Oke. Kalau Anda gimana? Dari kapan? Kalau saya sih ya ini senior kali ya. Kalau Iya. saya baru mas. Di Baru? tahun 2018 akhir. 2 tahunan lah ya. 2 tahunan betul. 2 tahunan. Yang bikin tertarik banget sama cupang tuh apanya sih? Kalau aku pertama ngeliat jenis baru kali ya, Blue Rim ya dulu. Oh, Pas waktu itu. zamannya siapa ya? Pokoknya ada waktu itu tuh Blue Rim tuh lagi naik banget. Naik banget. Kok ikan tuh aneh ya? Lihat cupang tuh nggak kayak gitu biasanya kan, hitam dulu. Iya. Aku pengetahuan aku masih Iya. sedikit lah. Pas lihat jenis itu kok kayak tertarik lagi. Kebetulan dulu ya kerjaan gitu kan. Bukan mumet sih apa namanya gitu, kayak butuh pengalihan gitu biar nggak stres. Oh iya. Yaudah aku ngurus ikan deh, tapi nggak Blue Rim dulu karena mahal. Tetap aja punya yang biasa. Iya. Pokoknya tujuannya punya Blue Rim tapi yang ngurusnya yang lain dulu. Ah, Ya oke. pokoknya ya itulah karena kerjaan ya, jadi pengen punya hobi aja sebenarnya sih mas. Awalnya. Awalnya betul. Terus sekarang masih tetap hobi? Sekarang hobi tetap. Sekarang tetap hobi mas, harus tetap hobi soalnya biar ikhlas mas ngurusnya. Terus ya kalau jadi uang juga ya, Ya, apa salahnya gitu kan ya, itu. hobi jadi uang. Itu kan bonus. ngikutin. Itu bonus. Ya, Itu itu bonus. Oke. Nah, kalau ngomongin tentang ikan cupang yang katanya hobi, sekarang masing-masing punya berapa? Nggak kehitung. Mau dihitungin silakan ke farm Itu ya, saya. aja lah gitu. Berarti banyak banget dong. Ratusan. Kebetulan untuk bulan ini saya kemarin dapat sekitar 1.870-an ekor. 1.870 ekor Ya. ikan cupang. Cupang. Itu yang 2,5 bulan yang lalu. 2 bulan setengah yang lalu. Yang hari ini kita panen. Bulan ini kita panen. Hasil dari ternak atau beli? Ternak. Ternak. Berarti mereka melahirkan sebanyak itu. Iya. Ya begitulah. Tapi enggak, itu dari beberapa empat indukan. Oh, dari 4 indukan. Ya. Dari 4 indukan menghasilkan 1.800-an ikan cupang. Ya. Coba bayangin kalau misalkan kita kali 15.000 aja satu ekor. Silakan dikali. Wah, matematika kita jelek semua di sini ya. Jadi nggak ada yang bisa ngitung. Gimana dong? Iya. Itu sekitar 2,5 bulan yang lalu. 2,5 bulan yang lalu. Jadi ya sekarang mungkin jumlahnya masih tetap sama atau sebagian udah ada yang... Sekarang ada lagi yang masih kecil-kecil juga. Oke. Terus terang karena bulan ini kita sebut bulan nggak bagus buat nernakin. Kenapa gitu? Karena memang lagi cuacanya lagi nggak bagus. Pertama dingin,
Oh, ikan cupang nggak suka dingin. Nggak suka dingin. Air dingin itu Diselimutin, lebih... Pak. Oh, emangnya tetangga kita selimutan. Enggak dong. Enggak juga. Iya. Gitu. Jadi bulan ini memang lagi kacau untuk ngebreed. Bulan Juli nih ya. Iya. Bulan Juli. Sebenarnya nggak juga sih, sebenarnya dari Maret. Oh, berarti pas April. pandemi nggak cocok deh. Pergantian cuaca aja. Kalau pas pandemi cocok jualan, Mas. Oh iya. Iya. Jualan online. Kalau Anda gimana, Bro? Kalau aku sekarang paling ada beberapa ratus aja itu yang lulus sensor ya. Yang lulus sensor? Sensor sortir lah gitu kan. Iya, Jadi iya. yang naik botol. Heeh. Sisanya ya udah aku Diapain tuh? nggak dibuang sih sebenarnya. Di depan kan ada kayak apa sih, empang-empang punya mertua gitu. Oh. Daripada bang masukin situ aja biar Iya. hiasan sih. Iya. Paling sekarang paling 100 sih. 200-300-an lah yang lagi aku rawat. Berarti itu yang lolos quality control lah ya. 200-300 kalinya itu loh. Per ekornya berapa ya? Tapi kalau ngomongin itu nggak sayang kalau dibuang. Yang tadi tuh yang nggak lulus. Nggak aku buang mas, nggak aku buang kan aku taruh di depan itu. Jadi kalau Di misalnya empang? iya bukan di empang, apa namanya di kayak balongan. Solok. Oh, iya. Solokan. Dulu pernah ada solokan karena dulu katanya nggak pengen jual female aku buang. Tapi sekarang sayang. Jadi kalau misalnya ntar ada saudara datang atau temen misalnya minta bonus bro, nyerap aja lah gitu. Jadi buah tangan. Iya, ya. cuman tiap hari tetap aku intipin. Kalau ada yang rubah, ada yang nggak lulus sensor satu ambil. Oh iya. Jadi karena Konsortir sensor ya. perubahan cupang itu termasuk yang dinamis. Betul, Jadi kalau jadi- misalnya awalnya bayinya nggak bagus bisa jadi bagus, Betul. begitupun sebaliknya. Betul Betul kayak gitu. Oke. Jadi Bagus enggaknya cupang dari apanya nih? Dari warnanya kemerah-merahan atau kayak gimana? Cupang yang mana dulu nih? Cupang yang ikan. Biasanya lagi cupang itu ngumpet di daun. Kriteria bagus dan enggaknya dari mananya biasanya? Kita ada standar SNI buat kontes, biasanya ada gitu ikan-ikan kontes. Itu biasa lihat dari perform badan, ekoran, dorsal, anal, dasi, itu proporsional. Itu yang ikan yang paling bagus. Oke. Jadi dilihatnya juga enak banget dari perform badan sampai ekoran, anal, dorsal, dasi. Kalau dilihatnya sudah enak, sebenarnya ikan warna apa aja sudah bagus. Iya. Kalau sudah perform Kalau itu form sudah ya, dapat. udah dapet. Pertama form. SNI, standar SNI. Nasional Indonesia. Nasional Indonesia. Ya. Ada dua sih sebenarnya sama IBC ya. Cuma Ada IBC. Kalau IBC tingkat nasional, internasional. Cuma Kayak helm ya. Kayak helm. Kayak helm ada standarnya. Ada. Oh, oke. Jadi ada standar nasional Indonesia dan Ya. standar internasionalnya. Ya, ada standar. Ngurusin cupang. Iya, ngurus cupang. Betul. Orang lagi apa? Oh enggak ya. Lagi ngurus cupang. Oke, seriusan itu ada kayak gitu? Serius? Ada, cuman aku belum terlalu paham lah gitu. Cuma sering baca-baca, ya itu kontes-kontes sambil belajar juga sih. Oke, jadi kalau misalnya kita mau datang ke sebuah kontes bawa ikan cupangnya itu sebenarnya harus lulus yang kayak tadi tuh. Ya, Jadi betul nggak sekali. sembarang ikan cupang Ya. datang. Ya, betul. Oke, ya. Oke, baru tahu tuh yang kayak gitu sahabat Dirawat Pilar dan ya. lain-lain ya. Tapi nggak tahu juga kan kalau ikan cupang bisa masuk salon. Hah? Ikan cupang bisa masuk cupang? Ini dia. Salon Salon ikan cupang. salon ikan cupang. Itu ada. Potong rambut. Ya potong ininya, Potong sirip ekor-ekorannya dirapihin. Rapihin. Dirapihin. Heeh. Iya. Itu namanya kita salon. Ada. Oke. Sebegitu rumitnya Pilar. Karena kepanjangan Sebenarnya rumit itu persiapan buat kontes mungkin. persiapan buat sebelum kontes. kontes. Persiapan Oke. buat kontes biasanya seperti itu. Tapi nggak semua ikan. nggak semua Oke. Nyalon ikan cupang berapa? Tergantung ya. Berapa? Kalau saya sendiri sih belum pernah, ikan. Aku tapi pribadi juga belum pernah. tapi ada memang. Tapi ada. Sekitar berapa deh? 25.000 per ekor. Oke. Dan itu si cupangnya didandanin dalam tanda kutip kayak tadi yang siripnya terlalu panjang. Dirapihin. Ininya Dirapihin. Oh, oke. Ya. Dia udah nulis. Salonnya salon apa? Nyalonnya nyalon apa? Nyalon legislatif atau bukan? Emang dia tuh kayak Emang gitu. pertanyaannya unik guys. Emang dia tuh, aduh, Mas El. Iya. Oke, nah balik lagi. Kalau misalnya yang di meja ini ada cupang apa aja? Ada 4 nih. Ada empat Ya, ada 4. Ini punya Mas Fahmi. Punya Mas Fahmi sok. Ada yang AOC. 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 Lalu yang ini ada Blue Rim. Kalau ini punya saya di Yellow Best multicolor. Yellow Lalu Best. Ini white scale lagi. white scale ini. White scale, oke. Orange head. Dan berarti yang di meja ini semuanya beda.
Beda. Beda apa? Beda jenis, bentuk, warna atau nama doang? Beda nama. Sebenarnya nama aja sih. Ya, Nama aja sih. Kalau jenis kan plakat semua sama. Ini sama-sama yang pendek. plakat. Sama-sama yang pendek. plakat, Ya, oke. plakat yang pendek. Cuman ya beda. Ya tekstur warna aja sih. Beda warna gitu. Kalau misalnya disebut ada garis besarnya lah, ada benang merahnya, cupang tuh ada berapa sih gitu jenisnya atau warnanya? Biar nggak bingung gitu gue. Banyak Paling banget. Yang awam. Banyak ya kalau bisa ngomong jenis banyak kok. Soalnya kan ada cupang apa namanya? Ikan cupang alam juga tuh beberapa kayak Smaragdina kayak gitu-gitu kan. Iya, Aku tapi Smaragdina. nggak terlalu Cupang alam tuh cupang liar. Cupang Betul. alam, yang cupang yang ada di alam. Cupang ada alam gitu. Yang maksudnya yang jarang banget dijual di Pasaran. pasaran Ya. gitu. Ah, oke. Cuman kesini-sini udah banyak yang breeding ya. Ya, banyak Dan yang itu pun breeding. breedingnya agak susah kalau nggak salah. Cuman ya ada gitu yang jual sekarang tuh. Kayak yang tadi tuh yang asli Palembang sampai puluhan juta rupiah itu. Itu apa sih tadi nggak di scroll tadi? Ikan cupang dari Palembang itu jenis Cantik ini nah ini pasti Nih, yang ikannya ini cantik. asli Palembang katanya sampai puluhan juta itu gimana tuh? Lokal Gini. Indonesia berarti? Lokal. Lokal Indonesia Kalau saya perhatikan ini jenis black serian, black series. Ya. Untuk bulan ini black seriesan yang lagi naik yang gold. Oh, yang gold. series Jadi yang kombinasi antara warna hitam dan emas. Emas. Ya, Oh, Ya. oke. Ya. Dan nah, ini kan saking banyak nih. Kalau misalnya baca kalau di Wikipedia ya, Ya. ikan cupang tuh ikan air tawar, terus juga tumbuhnya di Asia Tenggara lah dan Indonesia Ya, termasuk ya, gitu betul. ya. Ya. Tapi yang bagus tuh dari negara mana? Tadi ada yang bilang Thailand. Enggak, Indonesia. Indonesia. Indonesia dong. Karena kita kan nge-breed juga ya. Campuran dong. Operasi plastiknya di Thailand, balik ke Indonesia. Ya, tapi rata-rata Kata orang Thailand, Indonesia bagus-bagus. Indonesia bagus-bagus. Kata orang Indonesia, di Thailand ada yang bagus. Ya, gitu. Jadi gitu. Oh, oke. Iya. Pengembangan aja sih. Ya, Kalau pengembangan aja itu kan crossbreed ya, antar misalkan di sana seperti apa ikannya, di sini seperti apa, kita cross. Jadi seperti itu. Oh, oke. Cuman setahu aku kalau Kawin apa? silang cross tuh Oh maksudnya. iya, Ya. betul. Kawin silang. Kawin silang antara. Tapi kalau setahu aku ini jenis white scale ini Indonesia yang bikin. Indonesia. Indonesia. Ada dari Sumatera sana. Saya mau nyebutin cuman takut salah lah jangan. Oke, pokoknya dari Pulau Sumatera lah ya. Produk Ya. Indonesia Dari Sumatera. Oh, oke. Iya. Jadi White scale. ini termasuk yang mahal-mahal kalau yang ada di meja. Juga jadi enggak juga Relatif, sih sebenarnya Mas. mahal tuh relatif bener. Relatif. Mahal tuh relatif. Relatif. Betul. Nggak mau nyebutin harga nih, sebutin aja nggak apa-apa. Malu 35 juta tuh. Kalau saya tinggal 5 juta setengah. Enggak. Kalau jenis ikan sebenarnya harga tuh bukan patokan. Maksudnya kita gini, kita pemilik ikannya kita seenaknya aja sih. Seenaknya gitu. Sesuai mood Itu mau kita. harga berapa ya kita berapa, yang hargain sendiri. asal dengan sesuai kualitasnya ya Mas ya. Betul. Jadi kita jangan misalnya jual yang ikannya gimana misalnya mahal karena lagi bohongin orang misalnya. Jangan lah. itu. jangan. Kita apa adanya aja gitu. Apa adanya aja. Apa adanya aja. Kita deh tebak harga deh ya. Yang ini berapa ya? Sekitar. Nih yang punya nih. Nebak ke saya kok nebak ke saya mah tuh Oh saya iya, tahu Mas iya jawabannya. udah nih. Sok tebak nih berapa harganya? Sekitar. Kalau saya Iya. 1.000. Deal. 1.000. 1.000. Langsung lah itu. Yang ini berapa? Yang ini berapa? Ikan ini berapa? Iya. Kalau yellow base Pak, rate-nya masih 500 ke atas. lah. 500 ke atas. Itu bisa Oke. sampai jutaan ya. Sampai jutaan. Ya. Oke. Yang ini? Yang itu kemarin sih udah di 500.000 itu. Cuma nggak dikasih tuh. Berarti lebih dari 500. Berarti lebih dari 500 ya. Oke, kalau yang ini? Yang terakhir, yang pojok nih. AOC sekarang ini sebenarnya lagi nggak begitu naik ya. Karena banyak serian Blue Rim, yang serian Gold. Itu juga lagi turun. Makanya kalau dijual sekarang sayang banget. Sayang banget. Sayang banget. Itu oke. itu serian bagus itu. Tunggu momen lah kalau Tunggu itu. momen betul. Tunggu momen kalau yang ini. Berarti kalau di total semua yang ada di sini ya mahal juga. Oke. Ini kalau yang punya aslinya, yang jual yang punya aslinya saya tahu indukannya. Karena memang line-nya dia semua orang hampir paham. Ini sekitar 2,5 sampai 3. Dan dia nggak jual female. Seriusan. Dia nggak jual. Seriusan. Kalau jual female Yang 30 kayak juta dengernya. Oh my gosh. Dan penentuan si harga ini dari mana sih biasanya? Ya itu, Balik lagi si ke breeding pasar sih, sendiri. breeding sendiri terus balik ke permintaan. Oh, kalau Saya, misalnya saya yang punya ikan, saya yang menentukan harga. Ya, dan Tinggal orang- nanti pembeli terserah. nawar mau enggak gitu ya? Mau enggak? Deal-dealan bawa pulang apa kagak nih? Iya, begitu. Gitu aja Oke. sih. Menang di kontes ngaruh nggak?
Pengaruh banget. Sangat pengaruh. Sangat pengaruh itu. Bukan hanya dipengaruh di orangnya, tapi di semua jenis. Seluruh jenis. Semua jenis Enggak, ikan. maksudnya gini. Pada saat kontes itu yang menangin Blue Rim, Misalnya. itu Blue Rim naik semua Naik semua. Harganya? Harganya nah. Oh, dan penentuannya kalau kontes ikan itu ikan cupang ya? Ya. Dari apanya? Dari gerakannya yang lenggak-lenggok itu. bisa jadi. Bisa jadi. Kayak mainnya tenang gitu. Jadi pokok pertama Berenangnya. tetap form. Terus sama ya kategori yang dimaksud ikan tersebut apa misalnya masuk kelas mana Iya. sesuai dengan penilaian juri dan ya itu mainnya tenang. Oh, Gitu. oke. Dari kombinasi warna juga? Jadi elegan lah ikan. Itu nomor Kalau 2, nomor 3 kalau nggak salah. Kombinasi sih kan ada kelasnya masing-masing beda. Ya, Nah, kelas merah. ngomongin tentang kelas nih, biasanya kriteria lah ya. Kriteria biasanya kalau kontes ada apa aja lah gitu. Kontes apanya, kontes apa gitu. Aku nggak pernah main kontes. Kalau di kontes tuh biasanya ada best girl, ada bester. Best girl, bester tuh bebas terang dan bebas gelap. Oke, itu berarti kombinasi warna. Lebih solid. Lebih oh ya, oke. Bisa kan warna kayak Hitam pekat gitu hitam ya? pekat, atau biru. Biru pekat gitu ya. Itu best girl. Oke. Terus ada bester. Bester itu bebas terang. Terang. Oh, oke. Warna-warna terang. Lalu ada kelas fancy, ada multicolor, ada kayak sekarang mungkin ada Solid kelas color, ya Blue Rim udah mulai seperti itu, sudah banyak Color, jenisnya. butterfly. Ya. Banyak kelasnya banyak banget. Banyak sekali sebenarnya. Itu yang kontes tuh. Yang kontes. Yang adu-aduan masih ada kagak sih? Masih. 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 Pada dasarnya kan mereka kan disebut ikan plakat kalau nggak salah dari bahasa Thailand yang artinya emang tarung gitu Ya. 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 Jadi tarung, jadi emang pada dasarnya ikan-ikan petarung nih Yang mereka petarung. itu Ya. kenapa dipisah gitu. Cupang itu memang petarung. Ikan petarung kan? Ikan petarung. Dan itu kenapa mereka selalu dipisah-pisah naruhnya? Betul. Dan yang aduan masih ada. Kayak zaman-zaman SD lah ya. Ada, Lu ngadu banyak. cupang gitu. Sekarang masih banyak. Gue dulu main Di Cirebon banyak kok Di yang Cirebon ada. masih ada yang jual. Masih ada. Petaninya masih ada dan yang pasarnya juga masih ada. Biasanya kalau ngadu cupang berarti sampai terkapar ya. Apa gimana? Kalau dicupangin terkapar. Ya maksudnya cupangnya. Oh, iya, sampai terkapar dia. Sampai terkapar. Kalau sekarang sih kan cantik-cantik jadi nggak tega lah. Nggak kalau tega. gitu-gitu. Oh. Ya maksudnya ngelihat ikan itu pun ya kalau saya pribadi nggak tega lah buat saya sih. Tapi itu masih ada pasarnya masih ramai kok masih ada. Masih rame, masih banyak. Masih Oke, dan kontes itu biasanya per kota atau Ada yang per kota, ada yang penyelenggara? nasional, nasional, internasional. ada internasional, ada. Ada per regional misalnya Cirebon aja, teman-teman dari Cirebon Iya. misalnya gitu kan. Yang- Oke. Dan sekarang tuh termasuk yang banyak nggak sih kalau di Cirebon ngomongin tentang tadi ikan cupang penghobinya? Banyak banget. Banyak banget. Bisa terhitung dari apa banyaknya? Dari apa ya? Dari jaringan yang biasa Gini membeli aja, pada kalau- Anda. Atau kalau misalnya kita ada grup jual beli Cirebon misalnya. Nah, iya, kayak misalnya, Jepang itu, misalnya. ya kelihatan seller semua kan banyak banget. Iya. Jual jenis ini, orang A, B, C. banyak. Oke. Ratusan Ratusan ada. Ratusan lah ya. Ratusan Ratusan orang. Oke. Kalau ribuan aku belum sempat ngitung. Tapi bisa ribuan juga Bisa kok. juga, Soalnya bisa juga. dari Timbur, Indramayu, Ya, kalau- Kuningan. Wilayah 3 lah ya. Wilayah 3 lah, Wilayah bisa tiga. ribuan itu. Oh, oke. Dan biasanya bapak-bapak seperti Anda yang meliharanya atau anak-anak kayak zaman dulu kita kecil? Bapak-bapak. Bapak-bapak. Karena kan perawatan kayak gini juga anak-anak ya kita ya butuh sabar dan lain-lain soalnya. Oke, perawatannya kayak gimana? Ikan cupang dirawatnya kayak gimana? Katanya ikan cupang tuh termasuk yang bandel gitu. Yang pasti nggak diselimutin. Oh iya, selimut lagi. Pokoknya lagi. yang paling penting sih jaga air sih. Jaga air itu maksudnya kondisi air bagus Ya. sama ganti air sesering mungkin lah kalau bisa. Kalau bisa Sesering mungkin. betul. 3 hari sekali. 3 hari sekali. Bagusnya 3 hari sekali. Kalau yang ikannya cuma berupa ekor ya Mas. Kalau Ya. kita kan ngeri. Kalau juga. ada ikan ribuan ya nggak mungkin kan 3 hari sekali. Iya. Kan? Berarti bocorannya ikannya emang ribuan. Oke, pakannya, untuk pakannya. Biasanya ikan cupang makan apa? Makanan hidup yang pasti. pakai hidup ya pasti. Kayak tadi sempat baca kutu air. Kutu air, Betul. Kutu air. jentik Jentik nyamuk, nyamuk. Jentik nyamuk. artemia, darah. cacing darah, artemia, Cacing sutra. Ikan sarden enggak? sarden. Yang punyanya. Yang punyanya. Itu saya makan. Ikan sarden. Sama makan ikan. Oke, nah biasanya kalau misalnya orang-orang beli, kesalahan apa yang biasanya dilakukan oleh pemula ketika baru membeli cupang? Apa ya? Nggak ada yang salah kalau beli cupang mah. Sah-sah aja. Saya sebagai penjual gitu maksudnya. Biasanya kan mungkin ada misalnya kita pelihara sesuatu dikasih makan salah warna. Ya, Nah, kasih makan. Pemula yang Pemula. bener-bener nggak tahu dia. Tiap jam dikasih makan. Itu nggak boleh. Maksudnya ikan cupang itu nggak boleh terlalu banyak makan. Kalau menurutku ya, Iya. ini pengalaman pribadi. Aku ngasih makan 2 hari sekali paling. obesitas.
bisa sembelit ya kayak gitu. Bener. Dia nggak bisa pup tuh, nggak bisa pup kepenuhan, dia bisa mati kan ya. Oh, oke. Nah, ngomongin tentang mati nih. Ngomongin tentang mati nih. Ngeri amat sih. Pernah nggak Anda punya kayak yang, duh ikan bagus banget nih, Ah, itu mah dijual udah- pasti mahal udah nih. biasa itu. Terus tuh ikan meninggal tuh, pernah nggak? Meninggal. Ya sebutannya apa tadi, mati nggak boleh. Mati tuh ikan gimana? Kalau selama perawatan aku nggak pernah, alhamdulillah nggak pernah. Soalnya masih misalnya ada yang nawarin ya, maksudnya. Cuma pas pengiriman selama aku jualan nih, masih jualan jadinya kan. Iya, tuh. iya. Jualan selama pengiriman mungkin 1 kali ikan mati, tapi udah dijual. Error dia jalan apa mungkin nggak kelamaan, cuma semalam tuh ya, sampai sana pas dibuka ikannya mati ya. Harga berapa tuh? Sekitar lah mas. Enggak, sebutin aja, nanti disensor. Apa? Nanti disensor. 1 juta. sejuta mati di jalan. Ya Tuhan. Cuma- tanggung jawab siapa tuh? Aku. Oh, penjual. Aku pokoknya kayak Ada garansi. Ada garansi lah. Jadi Ada pas garansi. dia nyampe ikan di unboxing tuh di video, dibuka dari Garansi. dibuka, garansi sampai diliatin nih. Kalau misalnya Ngambang ikannya? Kalau misalnya mati ya sesuai dengan itu ya udah aku ganti. Tapi bukan deal-dealan sih. Pokoknya terserah lah mau diganti uangnya balik refund atau ikan. Nah, kebetulan yang ini orangnya minta ikan lagi. Oh, masih Anda tetap aman. untung. Yang nonton pasti gua tuh. Kalau Anda gimana? Pernah nggak kayak gitu? Kalau mati ribuan ikan di rumah pasti ada. Ada. Tapi yang Anda yang sedang sayang-sayangnya gitu. yang sedang meninggalkan Anda. sayang-sayangnya baru 1 bulan terakhir kemarin. Lagi disayang-sayang udah ada yang nawar. Terus karena belum deal, besoknya mati. Harga cuy. Ya murah sih, Berapa tuh? 500-an. Oh, kan? Sedih Ya, udah. Kalau kayak gitu biar melihara ikan sebanyak ini ya nggak mungkin ya kalau nggak ada mati-mati gitu. Pasti ada lah ya, pasti ada. Cuman saya juga berharap kayak gitu, asal jangan yang lagi disayang. Yang ini biarlah laku dulu kamu. Oke. Iya. Jualan Intinya- kemana biasanya? Pak, pengiriman paling jauh? Terakhir saya kirim Kalimantan. Kalimantan. Ya. Berapa hari tuh? 1 ikan minggu. Saya kirim hari Senin, hari Sabtu baru sampai. Wow, berarti ikan cupang ini termasuk ikan yang rajin puasa ya kalau lagi dikirim ya? Iya, Iya, luar biasa. Seminggu. Kuat. Oke. Kalau anak paling jauh mana? Kalau aku sih jualan khusus Pulau Jawa, jadi masih sampai ujung Jawa ujung timur, ujung barat aja. Oh, oke. Nggak ke sana. Agak-agak memang kalau keluar Jawa itu lagi rada ngeri. Karena waktu ya. Kalau di Jawa paling maksimal 3-4 hari masih aman. Pakai oksigen atau emang Enggak. masukin air, ikat, langsung Ikat aja. bungkus, kardus? Ya lebih kirim? aman pasti oksigen sih memang. Sebetulnya ya kalau saya cuma kan kita Ada oksigen keterbatasan yang ya, itu langsung. portable. Oh, oke, biar aman kayak gitu. Nah, sebenarnya sih usia ikan cupang tuh berapa lama sih? Yang layak dijual, kemudian tuanya umur berapa nih ikan cupang? Ikan cupang tuh indahnya pada saat usia 3 sampai 6 bulan. 3 sampai 6 bulan. Itu lagi indah-indahnya. Lagi indah-indahnya. Dijual lah. Golden age lah ya Betul, istilahnya golden ya. age. Dan itu tiap minggu dia ada perubahan. Selama 6 bulan tuh ada perubahan. Perubahan dalam bentuk, dalam warna. 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 Kalau kita main warna, perubahan di warna. Mutasi ya sebetulnya. Oke, tapi paling lama biasanya yang disebut ikan tua nih gitu. Oh, udah sampai setahun juga. Setahun. Ya, Lebih perawatan lebih juga hampir- ada, tergantung lebih 2 perawatan tahunan sih. lebih. Oke, iya. Jadi termasuk yang lumayan juga buat investasi atau kayak gimana? Enggak lah kalau disebut investasi. Beli hobi udah selesai. Beli hobi, kita jual lagi. Anda ngangkat di harga 500 dijual 1 juta. Ya untung namanya itu gimana? Iya. Tapi bisnis si ikan cupang ini termasuk yang menjanjikan nggak sih? Tadi soalnya ada tuh yang per bulan sampai 40 juta cuy omsetnya. Percaya kok. Percaya kan? Percaya. 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 Semenjanjikan apa? Sangat Sangat. menjanjikan. Sangat. Sangat menjanjikan. Cuman Kalau- berbanding lurus sama ya pengorbanan kita di cara ngurusnya juga soalnya. Yang repot-repotnya deh, ceritain yang repot-repotnya. Repot-repotnya nggak usah deh. Enggak, yang repot-repotnya yang ngurusin ikan cupang tuh repotnya apa tuh kalau yang banyak-banyak Bangun kayak gitu? pagi. Bangun pagi. Ya ganti air itu. Ganti air. Yang paling repot nih, bangun pagi cari pakan. Itu repot tuh. Itu repot. Apalagi sampai ribuan. Apalagi sampai ribuan. Betul. Dan itu masing-masing harus dipisah-pisah kayak gini ya. Iya. 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 Oke. Pokoknya udah di atas umur 3 bulan atau 2 bulan setengah itu udah paling tua langsung kita pisah. Oke. Iya. Soalnya Dan kalau dan tumbuh kita gitu. dan kita merasa gelisah kalau kadang-kadang mereka belum makan apa segala macam. Ya karena kan
makhluk hidup. Oh iya benar. Gitu. Iya, iya. Kadang-kadang suka gelisah Kepikiran sendiri. gitu ya? Kepikiran. Gue makan nasi padang di rumah. Makan dulu. Kepikiran. Iya, itu benar kok. Apalagi yang susah-susahnya deh sebagai penghobi tadi disebutnya. Ya breeding lah. Ya, breeding. Nah prosesnya gimana sih kalau untuk sampai si ikan tuh melahirkan sih? So kalau Melahirkan. breeding itu setiap breeder punya trik masing-masing ya. Ya, Mungkin saya betul. sama Mas Irfan tuh berbeda. Anda tadi beli indukan berapa? Sekian. Sekian lah. Nanti disensor lagi. Kenapa? Disensor lagi. Jangan kalau ini mah. Dia mencurang. Dia oper ngomong di sini kagak ngomong. Anda beli indukan mahal nih. Ya. Mahal, Iya. ya. Terus di Bisa dirawat dulu sama kita. Dirawat dulu. Dirawat tuh diemberin deh si perempuan sama laki-laki, pokoknya dipisahin. Itu dirawat semaksimal mungkin lah sampai ikan benar-benar sehat, fit dan siap buat breeding. Itu paling aku breeding di usia 5 bulan. Usia 5 bulan. Ya taruh nggak tuh misalnya aku belinya di umur 3 bulan, rawat dulu 2 bulan gitu. Aku udah siap. Ya udah kita siapin medianya kecil Mas ya. Iya. Kalau aku pakai media kecil sih nggak langsung di gede, media kecil. Macam semua breeder tuh beda Beda-beda, cara beda-beda. masing-masing. tekniknya beda-beda. Beda, cuman yang jelas permulaan sama semua mirip gitu. Oh, Dimasukin, oke. dirawat, terus disatuin gitu kan. Nah, pokoknya dari mereka disatuin normalnya ya. Dari mereka satuin bertelur sampai beranak paling makan 3 hari, Mas. 3 hari. Ya. Penjodohan, hari kedua bertelur. Setelah itu kan habis bertelur diangkat nih betinanya. Nah, hari ketiga tuh kalau normalnya udah pasti netes. Si telurnya. Iya, betul. Oh, oke. Nah, itu kan tadi tekniknya tuh ya. Berarti masing-masing si penghobi lah ya, breeder. Itu beda tekniknya. Kalau ini gimana? Pertama kita ngebreed yang udah sekarang saya jalanin ya udah 5 tahun ke sini. Kita tuh bener-bener harus nyatu sama air. Kita tuh harus nyatu sama udara. Nah, itu unsur-unsur breeding tuh itu. Jadi kita paham dulu karakter air di rumah kita. Orang air kita sama air tetangga juga kadang-kadang suka beda kadarnya. Oke. Nah, itu yang harus kita pahami dulu tentang karakter air. Nah, dari situ baru makanya saya bilang kalau mau belajar ngebreed. Saya bilang kalau belajar ngebreed ya begitu-begitu itu. Gitu aja. Sebetulnya. Iya, dicodohin, disatuin, bertelur, diangkat dulu female-nya, Sebelum lalu seminggu hilang. male-nya yang dijagain telur, setelah itu udah jadi. Oke. Nah, jadi proses-proses itulah yang kita tuh sebenarnya nggak bisa belajar. Mereka semua yang apa yang di YouTube belajar itu mereka benar semua. Betul semua. Tapi kita ya itu tadi balik lagi karakter air kita. Oke, penguasaan lah ya, kayak yang kenal sama si air yang ada di rumah Betul. kita, di lingkungan kita, Betul. kualitas udara juga. Ya, ya, oh, ya. oke ya. Sekali apa tadi? Menetas ya. Biasanya berapa jumlah ikan dari satu indukan? Itu juga tergantung kemapanan si cewekannya. Indukannya. Oh, wanita. Wanita. Ini balik lagi ke wanita. Wanita yang bohai-bohai itu bisa lumayan. Lumayan tuh berapa? 800 800 ekor. Ya, Wow. bisa lebih. Tapi sial-sialnya kita paling 50, 70. 50 70 tuh yang ekor. udah lulus tadi kayak quality Nah, control. yang hidup. Yang hidup. Ya, yang hidup dari breeding. Dari 800 untung-untungnya yang hidup 50. Enggak juga, maksudnya Apes-apesnya lah. bisa dapat segitu, bisa dapat 800, bisa dapat 70. Iya, bisa. jadi nggak bisa di Awal-awal saya cuma dapat 7, dapat 7. 10, 11. Itu udah senang banget. Bener. Udah seneng banget. Itu udah senang banget. Lo dapat 7 ekor udah senang banget. Itu awal loh ya. Awal itu kita ngebreed, dapat 7 ekor udah senang banget gitu kan. Terus lama-lama naik 50. Terus lama-lama naik jadi 100, 200 ekor. Terus aja seperti itu. Nah, dari proses-proses itu Anda belajar apa sih yang salah gitu supaya biar dapat banyak nih gitu. Nah, ini dia. Untuk teman-teman yang mau belajar ternak ikan cupang, rata-rata harus lewatin 2 musim. Maksudnya 2 musim itu 2 tahun. 1 tahun pertama belajar, 1 tahun Iya. kedua masih belajar. Iya. Oke. Misalkan di musim hujan nih seperti apa, di musim pergantian cuaca seperti apa, di musim panas seperti apa. Jadi mesti itu dipelajarin. Jadi nggak bisa harus ya begitu jalan apa adanya enggak. Oke. Pelajaran musim pertama ya itu tadi. Terus di musim kedua juga sama. Kita juga harus belajar. Ya sebenarnya sampai sekarang juga saya juga masih belajar. Berarti gagal 2 tahun dong? Enggak. Ya itu tadi gagalnya itu nggak banyak, hasilnya nggak maksimal. 7 segala macam. Ya, ya. Hasilnya nggak maksimal, pokoknya nggak maksimal. Oke. Ya alhamdulillah sekarang ini udah minimal sekarang nih paling 100 150 saya dapat. Nah, minimal. dari 100 150 itu yang berhasil hidup. Biasanya yang bagusnya dalam tanda kutip ada berapa?
Rata-rata lah. Nah, itu kalau udah kayak gitu balik lagi ke indukan. Ke indukannya. Indukan. Iya, indukan nih. Ya. Kita ngomongin indukan nih ya. Yeah, Deal ya. deal. Iya kan? Ngomongin indukan nih. Indukan yang bagus nih. Anda di rumah punya masing-masing harga berapa? Sob, siapa dulu yang mau cerita? Indukan saya sih awalnya nggak bagus. Nggak bagus. Saya hanya beli sekitar 300.000, 200.000 Awalnya. awalnya. Sekarang? Sekarang Iya. berapa ya? 2.000, 3.000. 2.000, 3.000. Iya. Oke, berarti tambah nolnya 3 buat sahabat pilar yang nggak tahu Itu ya. itu masih sekelasnya saya. Banyak teman-teman di luar yang beli indukan sampai 25.000. 25 juta loh ya maksudnya. 30 juta. Indukan? Itu ada. Iya. Motor hidup cuy. Lumayan itu. Itu investasi. Oh iya, investasi. Lu beli motor, ya harga segitu, tahun depan udah turun harganya. Oh iya, motor ya. Motor. Kalau ini lu perbanyak, bisa beli mobil. Visioner cuy. Ya? Iya, oke. Apakah teman Anda yang dimaksud adalah dia? Yang tadi beli? Oh enggak. Indukan deh, berapa? Harga? Modal lah, hitungannya kan modal. Sebenarnya kalau kita ngomong yang mana nih? Soalnya kan indukan banyak nih aku Iya, modelnya. iya. Misalnya yang Blue Rim taruh. Yang Blue Rim lah. Kalau Blue Rim sebenarnya aku beli indukan murah, tapi dari Thailand sih. Tapi Dari emang Thailand. dapetnya murah, dapat lelang dulu. Cuman itu perjalanannya panjang untuk bentuk bukan genetik ya. Saya juga nggak terlalu paham soal genetik. Cuman ya gitulah crossing sampai dapetin Yang sekarang form menurut dengan Anda. yang saya pengen. Nah, setelah itu anakannya baru saya jual mahal-mahal. Oh. Tapi Anda belum nyebutin harga. Gini, buat modal yang Blue Rim aja, Iya. saya nggak sampai 5.000 sih. Nggak sampai 5.000. Karena itu beberapa ikan ya, nggak satu ikan. Oke. Nggak satu ikan, beberapa ikan, female dan lain-lain. Kalau Oke. ya itu saya kebetulan beli yang female-nya di Thailand. Cuman kalau yang male-nya di Jakarta lah, maksudnya di Indonesia. Cuman lainnya Thailand. Oh, Yang oke. yang male-nya. Cuman kalau yang female-nya murni Thailand. Nah itu baru saya crossing sampai sekarang. Kalau yang buat yang white scale ini, nah baru belinya lumayan. Lumayan tuh berapa? Sekitar 3.000-an lah segitu kan. Gitu. Wow, jadi kayak yang mahal juga ya. Nah, itu baru ikannya tuh. Baru ikannya. Belum lagi kalau misalnya emang punya sekian banyak ikan, pakannya juga pasti mahal. Yang kayak ginian juga kan, kalau kehitung dikali berapa juga. Iya. Berapa sih rata-rata? Ini berapa deh? Kalau misalnya yang kayak gini nih, si toplesnya nih, gue Nah, nyebut pas toplesnya. yang jual lah, yang jualan ya. Dulu saya sempat jualan ini loh. Toplesnya. Saya jualan. Berapa sih kalau toplesnya? 7.500. 7.500. Anda punya 1.800. Kan berarti. Enggak semua seperti ini. Ini biasanya buat display. Oh ya, ini yang buat display. Yang buat display. Kalau yang enggak display Pakai ren, namanya paling ada pakai ren. botol aqua, dipotong aja. Dipotong. Yang murah-murah. Berarti kayak toples lebaran juga bisa ya? Bisa ya? Iya. Berarti kan lumayan juga modalnya ya. Nah, waktu kayak yang oke gue serius nih kayak pengen jadi penghobi ikan cupang, ngelihat apanya waktu itu? Kalau saya emang bener-bener pengalihan kalau waktu itu. Saya nggak tahu juga kalau dari sini saya bakal ngasilin rezeki buat anak istri gitu kan. Nggak tahu. Makanya kalau setahu saya sih ya lakuin aja hobi semaksimal mungkin lah. Ya kalau misalnya emang jadi sesuatu ya bonus buat kita ya gitu lah. Dan itu juga tapi maksudnya nggak munafik juga. Ada juga dalam hati kayaknya kalau duitin lumayan nih gitu. Nah. Ada. Cuman tetap Mas, kalau misalnya kita di hobinya itu kurang, ntar rawat ikannya kan juga nggak pakai hati. Oh iya, Aku lebih iya. situ sih, lebih pengen ya udahlah. Misalnya saya punya ikan bagus nggak laku, tapi saya urus, saya juga senang lihatnya gitu loh. Oh, oke. Karena ya Jadi si urusan uang tuh kayak urusan pertama lah. Enggak juga. pertama banget. Pertama banget Modal soalnya. Oh, iya. Ya modal. Oke, kalau ada gimana? Kalau apa nih? Iya itu tadi titik balik yang membuat oke gue hobi cupang nih gitu. Duitnya sih ya. Kalau sekarang, Iya, kalau kalau sekarang sekarang. ngomongnya, Iya. orang kadang-kadang ngelihat kita tuh ngelihat sekarang, nggak ngelihat proses gitu loh. Dulu kita punya 5 ekor, 10 ekor dengan harga misalkan kita beli harga 500, 1.000 misalkan gitu kita beli. Ya, itu yang di rumah nyap-nyap loh. Ah, berarti Anda sempat ada konflik rumah tangga. Tapi kalau sekarang urusan ikan cupang, oke dia. Dia bilang Disupport gitu. ya? Disupport. Ya kadang gitu. Orang taunya kita jualan yang sekarang, nggak tahu kita proses di Proses. belakangnya seperti apa. Iya. Dan saya termasuk sama Mas Fahmi juga independen, nggak
ikut ke Nggak kita arus belum gabung ke Ya. komunitas yang mana itu kita paling hanya jagang di online ya. Ya, di online Ya kita main di Facebook, di Instagram seperti itu aja sih. So itu ikrar buat istri saya sih. Apa tuh? Ya istri saya kan senang saya ngurus ikan di rumah terus sih mas. Oh. Jadi kalau misalnya saya ngurus ikan main-main mah nggak usah udah. Iya, tapi benar. Semenjak saya punya hobi ikan, jadi betah di rumah. Betah di rumah. Betah di Tadinya rumah. tidak. Betah juga sih. saya. Iya. Emang betah sih di rumah. Tapi kadang-kadang suka main ke rumah teman gitu. Sekarang kan sih masih mending kita ngurusin ikan. Gitu intinya. Oke. Nah, itu yang enak-enaknya tuh. Udah punya apa dari ikan cupang? Sementara ini masih balik lagi ke ikan cupang. Balik lagi ke modal untuk Ya, beli ikan Ya, cupang iya, lagi. Untuk ikan. Oke. Nah, apa ya? Pengen nanya sebenarnya kayak yang orang beli nih ikan cupang mahal-mahal. Apa sih enaknya gitu? Ya kalau orang pemula nih, khususnya Iya. pemula, balik lagi sih dia mau buat apa? Kalau mau buat lihat-lihat, selera apa segala macam ya itu dibalikin lagi pembelinya. Tapi kalau niatnya dia untuk ngebreed, saya sarankan kalau mau dia pemula untuk belajar berternak, jangan beli yang mahal-mahal dulu. Belajar dari yang murah. Oke. Untuk belajar lah ya. Untuk yang belajar. Jangan langsung yang mahal. Kepuasannya apa? Kalau misalnya orang kan pelihara burung misalnya dengerin suaranya, orang beli mobil pamer ke tetangga, kepuasannya gitu. Enggak ya. Nah, kalau ikan cupang gimana? Kalau saya pas momen ganti air itu nikmat banget. Ganti air bersih terus saya lihat ikan seger-seger itu. Oh. Kan saya emang lari sih dari hobi sih mas. Iya, Dari iya, hobi sih. iya. Dari ya kalau misalnya kayak tadi juga mungkin ada pertanyaan orang beli ikan mahal kenapa gitu ya. Mungkin mereka juga hobi mas. Kadang kan hobi nggak bisa Bisa dinilai sama nggak bisa dinominalisasi Iya, betul. gitu kita ya. suka betul. gitu ya. Kita suka dan kebetulan ada misalnya. Misalnya kata temen itu nggak logis bro, itu mahal. Tapi kan mungkin bagi dia yang seneng dan mungkin uangnya mungkin ada, ya bisa dibeli gitu. Karena dia suka gitu. Oke. Kalau Anda gimana? Ya itu tadi suka itu relatif sih saya bilang. Kalau misalkan dia beli ada uang lebih buat beli, ya namanya hobi itu serang. Ada uang berapapun pasti dia beli. Oke. Itu karena hobi tuh. Karena hobi. kadang-kadang dia prestis aja sih pada saat ikan cupang lagi viral nih ya. Wah, kayaknya gue mesti punya ikan yang lagi Ada- harga. ada kayak gitu. Ada yang kayak gitu. Itu hype, ada yang kayak ikut begitu. hype ya. Iya, Iya, ada yang kayak kayak orang lagi hobi sepeda nih. Ya. Beli sepeda ya kan. Hobi cupang, beli cupang, kagak tahu ngurusnya. Nah, iya kan? itu Ada, dia. gitu, Ada yang kayak ada, begitu. kayak gitu. Oke, jadi kayak ya musiman lah ya. Ya, Eh, betul. Maksudnya buat sebagian ya, orang. sebagian orang musiman. Tapi untuk kita- Anda ini adalah penghasilan. Tambang emas saya. tambah emas. Kalau dibilang penghasilan ya kita balik Iya. lagi. Kita balik lagi, saya bilang kita hobi dulu aja. Kita seneng ngerawat, seneng ngejaga itu luar biasa. Betul. Apalagi kalau laku. Oke. Kalau apalagi yang Bonus penting kan ya itu bonus. Sebenarnya itu aja sih. Jadi karena emang udah hobi, udah suka ngejalaninnya juga oke gua menikmati Ya. gitu ya. Jadi kayak nggak ada beban ganti air segala macam yang banyak itu pun nggak masalah gitu ya. Nah, untuk si si bisnisnya sendiri termasuk yang menjanjikan nggak sih untuk saat ini? Menjanjikan. Jika ditekuni Ditekuni menjadi- menjadi. betul. Sangat. Jangan main-main hanya sekedar ikutan arus gitu Ya. ya. Kayak kan Indonesia pernah ngalamin tuh viral ikan lohan, semua orang punya ikan lohan ya kan. Betul. Ya. Viral burung, semua orang punya burung. Nah sekarang kayak viral ikan cupang, semua orang pengen punya ikan cupang gitu Iya. ya. Oke, saya mau buat sebenarnya nggak mau sih buat perbandingan dengan hewan-hewan yang lain ya. Kita ngobrolin masalah cupang, Cupang aja aja. deh ya. Jadi begini, misalkan pada saat bulan ini misalkan yang jenis multicolor yang lagi viral nih, naik multicolor. Tapi lama kelamaan multicolor itu akan turun. Oke. Terus bulan depan lagi naiknya yang blue rim. Hmm. Jadi yang viral itu malah jenisnya. Jenis ikan cupangnya. Jenis ikan cupangnya. Kalau ikan cupangnya sendiri ya flat aja ya ikan Ya. cupang. Tapi jenis ikan cupangnya sendiri aja yang bikin viral. Oh, oke. Sekarang lagi hebat banget serian gold. Yang warna merah ada goldnya, yang Black warna Avatar hitam. juga tuh ya. Ya, Ada black- Avatar Gold gitu-gitu. Ya yang kayak gitu, yang gold itu lagi naik daun. Dan itu bisa luar biasa harganya memang. Berapa sih biasanya? Yang lagi viral lah gitu. 15 jutaan. 15 juta. 15 juta. Lagi Lagi segitu. otomatis. Ya kemarin kan sempat pengen breed tuh. Iya. Bro, tanya.
15 juta. Aduh nggak jadi lah. Mundur teratur. Nggak jadi lah. Jual ikan dulu saya. Iya, kalau ikan-ikan lagi viral, ya kita aja kayak penghobi sekaligus breeding, masih suka beliin indukan-indukan yang seperti itu. Masih. Oke. Dan rencana memang kedepannya sih, ya kita kan punya kayak jenjang karir juga di dunia ternak ada jenjang karirnya. Kita harus belajar Oh, oke. genetik. Sampai sekarang saya juga masih acak-acakan masalah genetik karena kita nge-cross ini sama ini kok jadinya malah jadi melenceng jadi ke sana. Jadi seperti itu. Kalau kita sudah melenceng misalkan indukan ini bagus. Tapi kita cross beda jenis. Tiba-tiba melenceng, itu hasil ikannya tuh Mau dikemanain? Buat apa gitu? Termasuk ikan yang Stres lah jadinya. gagal. Gagal. Oh, oke. Tapi boleh dikatakan gagal, boleh dikatakan Gen ini baru. mungkin Jenis F1, baru. ini, Iya, ini F1, kita sebut F1. Mungkin di F2-nya nanti akan ada yang mau kita mau. Sebegitu serunya ternyata yang ngawin-ngawinin Seru. ikan ya. Seru banget. Seru banget ya. Apalagi kalau misalnya dapat yang dalam tanda kutip bagus tadi sih Aneh, yang bentuknya gen, kita bisa menciptakan gen baru aja. Wah, luar biasa. puasnya gitu ya. Waktunya juga puas, luar biasa. Oke. Kita untuk mendapatkan gen baru itu hampir satu tahun setengah. Ya. Oke. Itu dia nanya, kalau ikan kawin maharnya berapa? Jentik 5 biji. Kasih. Buat Masa cewek. memang kayak gitu orangnya. Aduh. Ini kan udah lama nih hobi cupang ya. Kita tes dulu boleh ya? Tes apa tuh? Boleh. Iya nggak tahu cari tahu doang ikan cupang ya. Kita tunjuk gambar terus tebak ya jenis Ya, apa gitu ya. Nih yang ini jenis apa nih? Hitam. Jangan yang pakai baju pink. Jangan dong, yang ini. Ini apa nih? Jenis apa nih? Itu rose style. Rose style. Rose style. Yang Apa putih yang ya? membuat? Yang putih. Enggak, yang ini yang lagi ditunjuk. Rose style itu kan rose tuh bunga. Bunga mawar. Mawarnya kayak mawar dia. Half moon rose style. Half moon Rose style. Rose style. Kalau half moon itu lebih setengah bulan. lingkaran. setengah lingkaran, bulan. setengah bulan ya. Oke, itu yang pertama. Oke, next Pak. Pak next. Bingung carinya. Dia bingung nyarinya. Dan si half moon ini termasuk yang mahal. Mahal kalau yang Ya, bagus. kalau yang bagus mahal. Oke. Ada grade-grade-nya juga sih. Ada grade-grade-nya juga. Nah, kalau yang ini yang putih, Itu Itu rose sama, style, rose white rose style juga. platinum. Platinum. Ya. White platinum. White platinum. Iya. Ini bagus banget, putih banget soalnya. Bagus. Sebadan badan putih. Bagus, dia punya big ear juga tuh. Oke, kayak ketombe ya sebadan badan putih. Bukan uban. bukan uban ya. Oke, dan yang terakhir adalah ini, yang warna-warni nih. Ini Red Koi Galaxy. Koi Galaxy. Plakat. Red Koi Galaxy plakat. Ya. Ya, jenis plakat maksudnya ekor pendek. Jenis plakat. Oke, ya. Nah, kalau yang ini adalah Itu ya suka ngumpet di belakang daun. Dan telinga. itu yang ngeklik itu yang suka itu. Main cupang di leher. aduh, iya. Oke deh. Aduh, luar biasa. Itu ya nggak bercanda doang sih. Oke, terakhir deh. Sebelum nutup obrolan kita, closing statement deh buat yang nonton video ini apapun lah bentuknya, ajakan kayak apalah gitu. Ayo ramai-ramai merah ikan cupang. Enggak. Maksudnya ya kalau misalnya emang mau ngikutin hype-nya ikan cupang ya ayo ngurus, cuman sebelum beli lebih baik dipelajarin dulu. Maksudnya ikan cupang kayak gimana, cara ngerawatnya kayak apa. Sayang kalau dibeli langsung mati sayang gitu. Jadi intinya kalau yang mau beli, baru mulai belajar dulu deh gitu. Belajar dulu. Oke. Tapi maksudnya nggak ada salahnya juga nyoba, bukan nggak boleh nyoba. Nyoba pun nggak apa, cuman sambil kita cari referensi lain. Jadi nggak terlalu banyak buang-buang wasting time banget gitu di awal gitu. Jadi kita bisa langsung paham ngurus atau mau breed misal atau mau jualan dan gitu lah. Ngobrol-ngobrol dulu sama abangnya lah ya. Nah iya sama saya misalnya. Abang cupang. Konsultasi ya. Terakhir, apa yang mau ditambahin? Kebetulan kita tinggal di Cirebon ya. Ya. Saya sih pengen orang pasar Cirebon tuh lebih luar biasa. Kayak kota-kota lain di Sumatera. Contohnya di Medan, cupang Medan udah terkenal banget gitu loh. Nah saya pengen ngebangun Cirebon tuh, cupang Cirebon juga gila gitu loh. Saya sih pengennya itu aja. Yuk bareng-bareng. Dalam komunitas, dalam satu wadah nih, nggak usah saling menjatuhkan. Kita bareng-bareng aja. Cirebon punya nama lebih hebat saya bilang. Kayak Medan seperti itu. Jadi harapan Anda suatu saat nanti
cupang dari Cirebon bisa Ya. benar-benar terkenal. Betul. Bisa membuat bangga. Oke, ini cupang Cirebon bagus-bagus. Betul. Wah, luar biasa sekali. Mulia sekali tujuan Anda ya. Oke, terima kasih udah mampir ke Talk Slow Kita Tapi Slow. Dan yang pasti, ini buat gue ya. Ini rekening udah saya WhatsApp. Jangan lupa untuk yang nonton video ini, like, comment, share, sama subscribe Pilar Radio Channel. Talk Slow, kita talk tapi slow.